Bu ya. Oke, Yud mau ngalang lagu untuk generasi ya. Wos mijil neng alam donya. Kurang enak. Wos mijil neng alam iki bocah ayu merak hati telah lahir generasi si mungil putri pertiwi cahyane sumunar suci lembut putih. Oh, dua kali. Cahyane sumunar suci lembut putih lan pakerti cahyanya sumunar suci lambang cantik pertiwi. Aduh, ngeleti ya lho. Coba anak kecil aja ya nek didongengi ditembangi karo wong tua dengan kata-kata yang lembut, dengan syair-syair yang cantik, pasti nanti teresap dalam batin. Jadi orang tua seperti nenek ini, seperti kakek ini ya, itu sudah waktunya untuk membuat karya-karya suci, karya-karya yang bagus supaya generasi nanti itu hidupnya itu nggak susah ya. Jadi kalau sampai yang generasi muda hidupnya susah, itu pasti yang tua yang salah. Nggak bisa membuat jalan yang lapang, nggak bisa membuat satu kereta yang indah untuk anak cucu, sehingga suatu saat jangan sampai Ibu Pertiwi ini dimiliki orang lain. Itu tidak boleh ya. Jadi orang tua itu harus sadar, tinggal menunggu kapan generasi atau kapan kita ganti ke alam lain. Kalau kakek ini tidak pernah berpikir mati, tidak, pindah ke alam lain. Artinya di alam sana pun masih punya tanggung jawab supaya anak cucu itu bisa hidup tentram, damai. Nah, ini lambang Ibu Pertiwi. Jadi kalau orang tua yang pikirannya sadar, perasaannya hidup, ndak kok justru dapat jabatan, dapat tempat yang enak, malah merampok harta anak cucu, itu ndak boleh ya, ndak boleh. Makanya Yud ini mencoba, ini nanti disimpan loh ya, disimpan, diajarin ya. Karya-karya seni, budaya seni, entah itu tarian, entah itu tembang ya, entah itu syair, entah kidung, apapun pasti bangsa kita itu isinya sujud terhadap Sang Maha Kuasa. Tidak ada yang istilahnya aku pengen sugih tenan, ora peduli tonggo melarat, itu nggak ada. Pasti tembang-tembang karya leluhur itu didikannya tuh real, bahasanya gampang diterima karena memang kita lahirkan di Nusantara, bahasanya juga bahasa Nusantara ya toh. Coba lihat bangsa-bangsa yang besar itu punya bahasa sendiri, punya tulisan sendiri ya, karakter nasionalismenya tinggi. Nggak kayak itu. Jangan sampai anak-anak nanti sudah dikasih bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, Sabang sampai Merauke, tapi pikirannya ke negara lain. Yo miskin ya toh, nggak mensyukuri namanya. Dah gini ya. Jadi ingat-ingat ya, Wulan,
budaya leluhur itu indah dan semua karya budaya seni, sastra, tari, tembang itu selalu dipersembahkan kepada kemanusiaan paling tidak dan kepada Sang Maha Pencipta. Loh, kelihatannya kok saya dengar ada tamu. Nggih, monggo nyanduk kentong kono di sesine kono. Aduh. Nah. Monggo. Monggo Mas, monggo pira. Aduh, watar. Luceng rahayu. Monggo pira. Aduh, kebetulan ini kok ya dari mana aja nih kok Pak Indar? Ini dari rumah. Sengaja ke sini karena dengar kidung tadi. Itu ya. Lewat dengar kidung, kok kidungnya itu mijil. Lah. Ini sebetulnya dalam rangka apa tadi? Kok ada mijil? Ini kalau mijil kan berarti lahirnya sang jabang bayi gitu ya. Tapi sebelum keluarga baik-baik ya. Pangestunipun sami rahayu. Syukurlah itu yang kita kendai wong sepuh-sepuh. Pak Bimo juga gitu. Iya, sami wong ndelala janjian tadi kalau aku nelpon Pak iki. Nggih. Wis gak tau ketemu Ki Jati ayo nyambangi. Lha nggih resah kula nggih mbaten ngaten. Nggih, maklum sakniki kula niki wis ora duwe tangga adoh lor adoh kidul, cara-carane ngoten nggih piye ya? Diarani nepi ora tirakat. Diarani ora tirakat ki ya Kaya sepi. Kaya sepi. Niki lho, kula niki gegandengan kalian ingkang dipun Mas Indar. Niku kula gadah buyut kula niki. Tasih pinten wulan ngaten kleresani ibuke naminipun Wulan. Niku kula kudang. Lah wong tuwa niku lek ninggali bondo ngono malah kira-kira kok malah ya apik wong jenenge ninggali bondo nggih. Tapi sing apik kok ninggali donga. Lah, kalau leluhur kita dulu donga tinggali tembang, ditinggali gending, tinggali lagu soalnya dongono langsung campur kalian budaya dan perilaku ngaten niki wau. Mangke nyuwun tulung, mangke panjenengan kabeh ahli sastra dan ahli aksara niki nyuwun tulung ya. Kula niki punya ide nggih, gadah cita-cita mungkin suatu saat tembang-tembang itu diindonesiakan juga bisa supaya antara Jawa sebagai target spiritual dan perilaku budi dan Indonesia sebagai nasionalis bahasa yang kita itu bisa sambung ngaten lho. Nah ngaten critane iki. Wus mijil neng alam neki bocah ayu meraati cahyane sumunar suci lembut budi lan pakerti besok dadi kekudangan manungso sak nuswantara. Lah ini maksud saya itu saya Indonesiakan. Telah lahir generasi simungil lambang pertiwi. Itu gathok napa mboten kalian situasi sekarang kula nu radio ndak pernah lihat, TV juga ndak pernah gitu pripun. Ya kalau melihat situasi kekinian ini sajane ya ono gaduke. Napa nyenggol perkara pertiwi. Lho kok antar petinggi iku wis terjadi selegenje gitu loh. Wis Siapa ki selegenje? Simpang siur. Wah, simpang siur wis malah ruwet. Lah saiki bagaimana jarene wakil rakyat, wakil ketua DPR lah terang-terangan gitu loh. Kok iso lunga nang negara liya ya? Kok ndekune jare nyatut asmane presiden dan wakil presiden. Nah, para penonton Dawa TV yang kami muliakan, bisa berkembang demikian banyak.
memang hanya orang-orang yang peka perasaannya terhadap hidupnya sebagai manusia itu yang ngerti dan mungkin bisa membentang benang merah dari generasi ke generasi. Lah, saya ke Ki Darmanto itu penjenengan yang tiap hari berkumpul dengan orang-orang berpikir tentang ekonomi, tentang politik, tentang sastra, tentang teknologi. Sebetulnya perguruan tinggi itu pasti dipakai tidak sih? Sama cerita sekarang yang terkait dengan cerita yang tadi. Ya, sebenarnya tidak saja perguruan tinggi ya, tapi seluruh perguruan keilmuan itu masih dipakai dan terpakai gitu ya. Karena apa? Di sana sebenarnya juga dikembangkan ya pola-pola pengembangan kepribadian. Meskipun kita harus mengakui bahwa pola pengembangan kepribadian itu menempati ruang yang sangat limit sekali. Kenapa? Karena kalau di perguruan tinggi itu hanya di strata 1, kemudian lebih dari itu hanya di 1 semester, lebih dari itu lagi hanya 3 mata kuliah, yaitu bahasa Indonesia, kemudian Pancasila dan agama. Yang lain tidak disebut mata kuliah pengembangan kepribadian ya. Yang lebih disayangkan lagi, 3 mata kuliah kepribadian ini tidak pernah terulang lagi pada semester-semester yang lain. Nah, sedangkan kita dulu Ki, pada saat kita sekolah dulu di S1, bukan S1 kalau kita ya Ki ya, masih program lama gitu ya, yang titelnya itu Dr. Andes, artinya berhak tanpa harus magister dulu. Nah, itu hanya 14 kali tatap muka, 3 mata kuliah, berarti masing-masing 14 kali. Nah, bagaimana generasi ini bisa merubah yang lebih baik dengan tadi disimbolkan oleh Ki Jati dengan lahirnya jabang bayi tadi? Kalau porsi pendidikan kepribadian itu hanya sekecil itu, apalagi nanti ketika menduduki strata 2 sudah tidak ada, strata 3 sudah tidak ada. Jadi seolah kesan yang kita peroleh, boleh jadi pemerintah menganggap atau cerdik cendekia itu menganggap bahwa pendidikan kepribadian itu hanya sebagai syarat semata-mata, yang penting ada. Nah, para penonton Daman TV yang kami muliakan, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan Ki Indarwanto tentang dunia pendidikan, bagaimanapun sampai kapanpun pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan, tetap penting. Inilah sebabnya kitab-kitab suci dianggap semuanya belum selesai. Misalnya budaya orang yang menganut Islam percaya akan datangnya Imam Mahdi. Misalnya orang Nasrani percaya akan datangnya Mesias. Misalnya Weda percaya akan datangnya Sang Kalki. Orang Jawa percaya akan datangnya Ratu Adil Satropiningit. Itu semua adalah satu getaran-getaran yang menyentuh pikiran kita supaya manusia berpikir dialektis, tese, antitese, sintese, perputaran yang saling terus-menerus dan tidak akan berhenti. Itu nanti akan kita pecahkan dengan istilah budaya dan kebudayaan. Lah, kembali ke Indarwanto. Kalau sampean melihat, membayangkan, tadi kan saya retarat kidung tadi sebenarnya kan ternyuh. Kalau sekarang aja yang tua cari rezeki itu sulit, makan di surga itu kebingungan. Lalu buyut-buyut yang masih beberapa bulan lahir, sok ki mangan apa ki coba banter-banter ki dirungokne wong ki. Isin aku sebagai bangsa Indonesia. Piye ki? Nggih. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara kelahiran gitu ya Ki, maka kita mencoba melihat di hotel yang besar Ki.
Tapi di situ ada semut yang sangat kecil. Kias kita apa, analogi kita apa? Di hotel yang besar itu tadinya itu tidak ada semut. Tetapi ketika orang sudah memasuki hotel itu, artinya menempati hotel itu, justru semut ada di situ. Nah, antara datangnya roti dan semut itu kita tidak ada yang tahu. Bahkan hotel yang terlihat tersapu bersih, higienis bahkan lantai-lantainya. Kemudian tidak satupun makhluk yang ada di situ. Tetapi begitu tukang roti ini mengirim roti, kemudian masing-masing petugas menaruh roti sedemikian rupa. Di situ mulai muncul kehidupan-kehidupan yang tidak diundang oleh manajemen hotel. Itu sudah hukum alam ya. Sudah hukum alam. Nah, dengan demikian maka kita sebagai orang yang dilahirkan di sepenggal surga yang ada di dunia, yaitu yang bernama Nuswantara, Nusantara, negeri pertiwi Indonesia ini, maka kita harus hakul yakin katanya. Jadi yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap lahirnya generasi sebelumnya, nah ini Ki Bimo ya, sebelumnya itu sudah disiapkan oleh Tuhan dengan segala kecukupannya. Oleh sebab itu kalau suatu saat Ki Jati ngendikan bahwa lek donga ya aja nemen-nemen, tetapi nek kerja sing rada nemen, kan itu ya. Artinya apa? Bahwa ya ketersediaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan Allah Sang Maha Pencipta itu harus kita cari. Betul. Nah, setiap generasi yang lahir itu adalah generasi pembaharu. Lah saya tadi kan panjenengan itu ngidung, saya sama Ki Bimo tadi itu ada di teras. Kenapa? Takut mengganggu panjenengan hidung, nanti tak tutup. Nah, terus saya sambil menunggu, saya bikin syair. Itu kira-kira ini syairnya itu seperti apa? Coba kita lihat ya. Nah, syair ini saya tulis itu nyaris bersamaan dengan panjenengan ya. Karena apa? Panjenengan ngidung sudah nyaris selesai ngidungnya, saya tulis ya. Saya tulis satu syair di mana syair ini ya saya beri judul dengan pembaharu ya. Jadi lahirnya atau kita beri judul dengan generasi pembaharu. Telah lahir anak pertiwi ya, bersinar nan fitri, sinar dari yang maha suci, trijawantah luhurnya budi pekerti, disenangi insani, dicintai yang ilahi. Anak lahir membawa perubahan atas bumi pertiwi. Waduh. Nah, jadi walaupun kita tidak satu meja gitu, ya, tapi karena kita ini sambung rosonya, betul. Ya, maka kita ini ya menulis yang tanpa komunikasi, tetapi terkomunikasikan. Apa yang membuat komunikasi itu? Tuhan yang sudah menyediakan. Sang yang wenang, sang yang widewasa, kang murbeng kesang, kang murbeng dumati. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sapiturute menungso nyebut ya. Tapi semua itu ya Ki ya. Betul. Lahirnya sang jabang bayi tadi, yaitu nanti kita lanjutkan. Nah, itu adalah generasi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Beliau kalau sudah menguraikan aksara yang filosofis begitu amat indah, maklum sehari-hari dalam pasca sarjana di perguruan tinggi di Malang yang terkenal ini, dan begitu lekoh dengan teori-teori, dan sekaligus beliau juga mempraktekkan teori, menyebarkan teori, dan menulis apa yang belum ditulis, dan lain sebagainya. Para penonton, jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati.
Dan memang kita bertatap rasa ya, bertatap rasa atau sambung rasa di Kiprah Jati itu menyenangkan sekali. Mohon maaf sekali lagi, kita tidak akan menggurui, sudah banyak guru di sini ya. Karena guru memberi pelajaran itu harus didasari oleh rasio, tapi sambung rasa harus dengan perasaan. Oleh karena itu argumentasi dasar pemikirannya ya tertulis ya tidak tertulis. Ya tertulis jumlahnya sedikit, yang tidak tertulis itu yang banyak ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, apapun, kerja apapun, pikiran apapun, belajar apapun, tujuannya satu, jangan sampai hidup ini susah karena kebodohan orang dimakan orang lain. Orang yang bodoh adalah makanannya orang yang pinter, pria bahasanya seperti itu. Nah, makanya Ki Bimo ini, saudara saya ini yang begitu amat cermat sejak muda, mencermati perilaku sosial kemanusiaan apapun targetnya. Oleh karena itu Ki, berkaitan dengan yang muda dengan yang tua itu sudah sambung atau tidak dalam praktek yang ada sekarang ini, monggo. Nah, inilah tadi saya sungguh berterima kasih setelah saya mendengar geguritannya Ki Indar. Iya. Kok penuh harapan masa yang akan datang itu akan terjadi sesuatu yang wah hebat ini ya. Lah, tapi kok saya datang ke sini tadi ada keterbalikan. Keterbalikannya itu apa? Keterbalikannya adalah saya datang ke sini ini sudah dibebani dengan tanda tanya yang besar tadi itu. Tanda tanya itu apa? Kok kenapa sekarang ini terjadi semacam penjungkir balikan? Penjungkir balikan di dalam banyak hal yang berkaitan dengan tadi apa disebutkan sebagai budi pekerti, ya. Lalu bicara tentang kehormatan. Loh, kok saya ini wong tua-tua yang saya bilang tadi sing jadi petinggi apa itu kok gak duwe kehormatan gitu loh. Sampai ada diadakannya di Dewan Perwakilan Rakyat itu ada Dewan Kehormatan. Itu kan menjaga-jaga pelanggaran kehormatan dari anggota DPR itu sendiri kan. Maaf. Petinggi itu artinya orang jabatannya tinggi. Soalnya anak lurah ya petinggi gitu ya. Orang yang jabatannya tinggi gitu. Petinggi itu ya jabatannya sak lurah itu paling tinggi, iya, sak lurahan gitu. Iya. Nah, ini petinggi negeri. Negeri. Yang mestinya memberi keteladanan yang kalau di dalam kuliah tadi yang zaman kita dulu belum ada S1, S2 apa gitu ya. Lah, sing dokteran Andres itu loh, sing calon dokter ini ya kok berbeda gitu loh sekarang ini gitu. Itu yang bertitel deret-deret setelah titelnya itu ada setelah dia jadi anggota DPR loh. Gitu ya. Iya. Loh, lah ini kan juga satu pertanyaan gitu loh. Ini pendidikan kayak tadi disebut masa bayi ya sampai jadi anak-anak, kemudian dewasa, lalu sekolah untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tapi pengetahuan yang berkaitan dengan penalaran, kecerdasan nalar, kecerdasan otak yang tadi disebutkan sebagai budaya tadi itu. Budaya dalam bahasa Sanskrit menurut Bhagavad Gita, budaya itu artinya kecerdasan. Kecerdasan tapi yang berkaitan dengan nalar. Ya. Nah, kecerdasan yang lebih halus lagi, kata budaya ini berubah menjadi budi. Budi ini letaknya di hati. Lah, kecerdasan antara kecerdasan nalar kalau rasa tadi itu loh. Sekarang ini terjadi semacam satu apa namanya ya? Kalau boleh dibilang ada slingnya gitu. Slingnya itu apa? Ini slingnya putus atau retak? Ini yang perlu kita cari. Seperti tadi pertanyaan saya, loh apa? Ini Ki Bimo, saya ada pertanyaan pada Ki Bimo. Apa itu semua itu akibat dari ngisi ruang, maaf ini, kita itu kan punya wadah yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Apa yang dikirim ke sana itu apa wis kadung piye ya?
ora kaya cita-cita leluhur ngono piye? Kok sampai di sana itu sekarang produknya itu menjadi hiruk pikuknya yang diwakili gitu loh. Loh, sangat jelas gitu. Dengan perubahan amandemen itulah permulaan dari jungkir baliknya ini. Setelah DPR itu demikian berkuasa, lah ini iso digawe dodol. Itu lunga nang gone negara liya nang gone Amerika. Dia ngomong, aku ki saiki DPR, aku iso impact. Iso nglengserno presiden. DPR iso nglempeno presiden loh. Lah ini dipakai alat juga dodolan ki. Wis kok memperpanjang apa Freeport kayak apa gitu. Wis nurut aku, kalah kok gitu loh. Ini perlu yang kita sikapi gitu loh. Perubahan ini. Lah inilah saya katakan berkali-kali. Break lagi, saya usul lagi. Kalau begitu, saya minta tanggapan berdua nanti ya. Kalau begitu, saya mundur dari DPR MPR, jelas sudah duduk ya. Perolehan suara saya itu dulu tuh sebenarnya saya tuh termasuk orang dibuang. Karena mungkin terlalu ngeriwui di sana itu. Saya dibuang di daerah Sulawesi Tengah ya, supaya gak dadi. Lah kok dalalah sik dadi, suara saya itu turah banyak sampai diberikan orang lain. Begitu dadi, tahu-tahu itu lalu diduduki, diganti orang lain, saya dengan lego-legowo, ya wis, aku tak ngalah. Mudah-mudahan semua yang mengganti saya, yang diganti semua dalam keadaan bahagia. Terus saya mendito ini gitu lah. Ini menurut anda itu kurang tegas, glewos, apa putus asa piye menurut Ki Bimo dulu? Yo kalau menurut saya ya, sebenarnya hal itu ya sikap yang wajar. Itu mundur, mandek itu sikap politik. Orang diam itu bukan tidak berpolitik. Lah politiknya Kejati ya mungkin berbeda lah. Orang kan tidak tahu persoalan Kejati yang seperti tadi diutarakan. Tapi tahunya Kejati kok lepas dari situ gitu aja. Itu yang secara umum yang saya perhatikan karena waktu itu saya masih tinggal di Jakarta ya. Jadi itulah kira-kira. Lah yang penting tadi itu loh, pertanyaan kita ini loh, hingar-bingarnya ini kok antara eksekutif, legislatif, yudikatif itu koyok melaku dewe-dewe. Ini pertanyaan saya sebagai rakyat gitu loh Ki. Ya contoh wes sebut orang aja lah. Saiki itu menteri melaporkan dengan data ini sing teko DPR mbelani, sumpah itu ngomong apa wis lapor presiden kalau mau melaporkan ke Dewan Kehormatan. Loh menteri ini ya ini, wah itu salah. Loh kode menteri ini loh. Jadi saya ini sebagai rakyat itu bingung. Pendidikan apa sih sebenarnya yang bisa kita peroleh? Itu kira-kira. Jadi tolonglah jawaban kebingunganku. Nah ini gini Ki Bimo ya. Sebenarnya kita ini harus ingat kembali kata-kata bijak ya Ki Jati. Ketika negeri atau anak bangsa meninggalkan falsafah bangsanya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, oleh sebab itu kita bukan mendewa-dewakan Bung Karno dengan Pancasilanya, tidak. Tapi memang kalau ini harus disebut dewa, maka Bung Karno paling berhak atas kedewaan itu. Dewa itu kan bukan sesuatu yang untuk disembah, untuk ukuran kita sebagai orang Islam kan begitu. Karena Bung Karno orang Islam ini gini, mohon maaf pada yang beragama lain. Nah Pancasila itu ya sudah jelas memberikan satu frame ya bingkai di mana kepemimpinan itu harus didasarkan pada hikmah. Nah hikmah itu kata-kata yang diambil dari Al-Quran. Kalau ditulis itu ya dimulai dari al, maka di situ ada alif, kemudian ada lam, ada ha, ada kaf, kemudian mim dan tak. Taknya itu tak marbuto, namanya tertutup, terikat. Nah, kalau begitu supaya negeri ini tidak seperti yang disampaikan oleh Ki Bimo tadi, setiap orang harus terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang
segala tindakan apapun itu harus di dalam kepemimpinan. Lah lepasnya ide besar Bung Karno bahwasanya negeri ini di bawah demokrasi terpimpin, saat itulah runtuhnya bangsa ini. Mestinya demokrasi terpimpin itu harus dijadikan sebagai satu-satunya, bukan salah satu. Kalau saya bilang sebagai satu-satunya demokrasi yang handal di dunia ini, dan harus terus-menerus dikobarkan melalui Bumi Pertiwi ini, tentu saja diterapkan di Bumi Pertiwi ini supaya mata negara-negara yang lain itu terbelalak melihat elegannya falsafah anak bangsa Nusantara ini. Bukan karena Bung Karno juga, tetapi Tuhan telah menitahkan bahwasanya nanti setelah Muhammad ya, yang ada di Jazirah Arabia sana, yang memimpin dari segala aspek. Lah Bung Karno itu memimpin aspek kecil yang disebut negara. Kalau Nabi Muhammad kan memimpin dari berbagai aspek, ya itu ya, mulai dari imanial, spiritual sampai yang lainnya. Bung Karno memimpin serpihannya, tetapi serpihannya ini adalah yang menyatukan isme-isme seluruh dunia, sehingga tidak ada isme lagi, tetapi yang ada adalah Pancasila. Tapi Pancasilaisme tidak boleh, Ki. Soekarnoisme haram hukumnya. Tetapi tetap ketokohan Bung Karno dengan falsafah Pancasila yang di garda depan itu adalah demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin jangan dikatakan ini demokrasi yang merusak sehingga bangsa ini jatuh tahun 66. Bukan. Jatuhnya bangsa ini bukan karena penerapan demokrasi terpimpin, tapi konspirasi inteligensi, apa itu CIA. Nah, di Amerika untuk meruntuhkan Bung Karno, yang makin lama itu Nusantara, Indonesia itu makin besar, dan mereka tidak ada kerelaan. Karena apa? Kalau Pancasila itu besar dan semakin besar, maka demokratisme ya, yang disokong oleh pilar liberalisme dan kapitalisme nanti akan ambruk dengan sendirinya. Ya. Kalau sudah ambruk, maka mereka Yahudisme itu akan kebetulan bangkrut. Semalam itu Ki, di sini ada priayi ngajak cucunya mandi di sumber saya, itu namanya Soekarno. Pakai kaos gambarnya Bung Karno. Soalnya Soekarno dengan Bung Karno lain. Ya, kalau Soekarno itu ada yang tukang ojek, ada yang jual ini, ada jual bakso, ada yang tapi kalau Bung Karno itu kan identitas, ya toh, beliau. Jadi saya setuju itu, karena beliau itu sebenarnya kenapa Nabi Muhammad Nabi terakhir, Al-Quran kitab terakhir, karena setelah itu zaman itu akan ganti, ya toh. Injil pun mengatakan demikian di surat Wahyu. Kelak kemudian hari setan itu akan dicampakkan selama 1000 tahun. Dan dimulai dari ledakan api yang dahsyat dari Israel sebelah utara. Saya yakin itu tahun 67. Kenapa kalau tahun 67? Karena tahun 65 Bung Karno itu sudah dijatuhkan. Siapa yang jatuhkan? Ya yang sampai anu tadi itu. Ya toh. Jadi kalau sekarang misalnya menawarkan komunisme, kapitalisme di negara Pancasila, wes gak payu, iki teori kuno, teori baru sudah ada. Oleh karena itu orang yang masuk dan taat atau melakukan Pancasila itu terhadap orang Nasrani ya ndak apa dekat, terhadap orang Islam ya cinta, terhadap orang Hindu ya kasih sayang, terhadap orang yang ngebong tupok ini ndak ada permasalahan, ndak ada dunia yang sedamai gini. Lah wong Arab saiki yo wis liyane dado merconan gak wis. Bahkan ada satu Ki, ini saudaranya Ki Jati kalau berdoa begini Ki. Ya Allah Tuhan kami, jika ada saudara-saudara kami yang sakit, agama dan kepercayaan apapun yang mereka anut, bahkan mereka yang tidak mempercayaimu dan memaki-maki Engkau sekalipun ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Betul, buktinya apa? Binatang itu loh, enggak pernah begini, enggak pernah bisa ngucap, tapi
yang menciptakan cinta kasih. Ya. Kada dikasih makan, cecek dikasih makan, uget-uget dikasih makan. Nah, makanya itu tadi Ki, di dalam syair saya tulis, setiap generasi Ya. itu Ki Bimo adalah lahir dengan pembaharuannya masing-masing. Nggih. Pancasilanya tetap, tetapi aktualisasi nilai-nilai itulah yang akan berubah seiring dengan peradaban Ya, itu karena sendiri. begitu masuk tahun 65, itu target utama itu adalah kalau Bung Karno-nya sadar, wong saya dapat pesanan langsung kok bahwa manusia punya batas umur, tapi pesannya bahwa kowe besok sing neruske ajaran Bapak. Ajaran itu yang menakutkan. Maka dari itu waktu Bung Karno masih kuasa, Arab itu damai Timur Tengah itu. Begitu Israel nyerang Mesir 67 wes sampai iki nyenget gitu loh ya. Makanya tugas kita harus melaksanakan ajaran Bung Karno tadi itu. Pripun gini, nggih? nah, Nggih. saya tangkap dari Nggih. ini omong-omong kita tadi itu. Nggih. Memang ya Pancasila itu jujur aja baru berapa tahun sih kita laksanakan. 5 tahun setelah kita merdeka, gurung sempat kita ngomong Pancasila. Betul. Sampai perjalanan Indonesia Serikat, sampai kemudian sebelum dekret itu 9 tahun kita undang-undang dasarnya sifatnya masih sementara. Lah, setelah dekret presiden kembali ke undang-undang dasar 45, itu pun kita juga sudah melampaui di konstituante itu membicarakan dasar negara ini bertahun-tahun. Ya, kalau kita ingin tahu siapa sih yang setuju dengan Pancasila, siapa sih yang tidak, baca di dalam buku arsip dari pidato-pidato konstituante. Itu ada 3 jilid sakmene loh, kira-kira gitu loh. Baca di situ. Lah, ini kita bisa tahu. Lah, kalau tadi Kiai Indarwanto sampaikan itu saya ya bisa terima kok. Kenapa? Ujung-ujungnya itu memang kita harus kembali ke Pancasila. Karena 5 sila ini yang mesti kita jalankan itu ya. Kita dengan ketuhanan yang Maha Esa itu kita religius. Kemanusiaan yang adil dan beradab, humanisme. Ya, persatuan Indonesia, nasionalisme. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, setiap perwakilan, itulah demokrasi. Jadi demokrasi terpimpin itu ya demokrasi yang dalam alinea sila keempat Pancasila itu. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sosialisme Indonesia. Nah, ini mesti kita olah kembali bahwa kita ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh para pendiri republik itu. Pada saat masih terjadi hingar-bingar peperangan tahun 46, ulang tahun Republik Indonesia yang pertama tahun 46, Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia itu sudah memperingatkan kita sudah memperoleh kekuasaan, tetapi kita tidak menuhankan kekuasaan. Yang harus kita lakukan terus-menerus adalah humanisme. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab inilah yang juga merupakan suatu inspirasi lanjutan yang merupakan sinar dari ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Nah, inilah yang harus terus kita kaji terus-menerus. Dan konyolnya ya, sing bolak-balik ngomong Pancasila itu apa wis melaksukan gitu. Jadi kemarin ya tanggal berapa itu 9 November yang lalu di Dewan Harian 45 di Surabaya ada Pak Trisno, saya ngomong, Pak Tri, orang yang sudah melaksanakan Pancasila itu rakyat. Nah, itu kira-kira. para penonton Dakwah TV yang kami muliakan, rakyatlah yang selama ini berpancasila gitu loh. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih kita harapkan di depan Kiprah Jati. Terima kasih.